Cara paling mudah memahami keselamatan kekal, menerima pengampunan segala dosa berdasarkan kasih karunia Allah. Pendahuluan, Shalom. Sukacita sekali hari ini Bapak Ibu Saudara kita dapat kembali bersekutu sebagai anggota tubuh Kristus, orang-orang kudus milik Allah sebagai keluarga kekal yang tidak mungkin bisa dipisahkan lagi karena kesatuan kita di dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan tadi pujian bersama yang sangat indah dan merdu, juga kesaksian atau berbagi pengalaman rohani yang membangun, dan bahkan tadi anak-anak sekolah minggu yang tampil dengan penuh keyakinan telah mengumandangkan ayat-ayat firman Tuhan sebagai pernyataan dasar keyakinan mereka sejak masa kecil untuk menuntun kehidupan mereka di kemudian hari. Kita berterima kasih untuk guru-guru yang mengajar mereka, puji Tuhan. Nah, selanjutnya marilah kita buka bersama-sama Alkitab kita, firman Tuhan, untuk memperlengkapi lagi hidup kita dengan kebenaran-kebenaran rahasia yang Tuhan bukakan untuk kita semua. Nah, kali ini mari kita pikirkan sejenak tentang berkat besar yang Tuhan limpahkan kepada kita, di mana masih banyak orang yang belum menyadarinya. Nah, pertanyaan yang pertama yang harus kita segera renungkan dan kita jawab pada pagi hari ini adalah, apakah Bapak Ibu Saudara saat ini merasa sudah Tuhan ampuni, atau hampir-hampir Tuhan ampuni, atau masih menunggu nanti akan Tuhan ampuni? Saya tidak perlu menanyakan berapa banyak dosa kita masing-masing. Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan bahwa upah dosa itu adalah maut atau hukuman kekal yang menyengsarakan manusia untuk selamanya. Hanya sekarang yang sangat perlu kita perjelas ialah, sesudah Bapak Ibu Saudara menjadi Kristen dan tahu bahwa Yesus mati di kayu salib menebus manusia dari dosa, selanjutnya pertanyaan yang jarang-jarang diajukan ialah, sebenarnya berapa banyak dosa manusia yang diampuni Tuhan ketika ia mati disalibkan, ketika darahnya dicurahkan di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu? Berapa banyak dosa Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu Saudara ketahui telah diampuni Tuhan pada saat kematian Yesus waktu itu? Hal ini menjadi sangat urgen atau mendesak sekali kita ketahui manakala kita memikirkan keselamatan orang-orang lain yang kita kasihi, di mana mereka bahkan yang sudah cukup lama menjadi agama Kristen atau mengaku sebagai pengikut Yesus, namun sama sekali mereka sendiri tidak mengetahui berapa banyak dosa mereka yang telah Tuhan ampuni. Sehingga menjadi kesulitan semacam ini pula yang membuat mereka tidak memiliki keyakinan akan adanya jaminan kepastian keselamatan masuk surga seperti yang diajarkan di dalam Alkitab. Mereka bahkan cenderung lebih senang mengatakan, ya mudah-mudahan saja kita diselamatkan Tuhan nanti, atau ya melihat nantilah apakah kita masuk surga atau tidak, dan seterusnya. Dengan kata lain, mereka lebih senang tidak mengetahui kepastian keselamatan daripada mengetahuinya. Pengalaman saya menginjil selama lebih dari 25 tahun terbukti setiap kali saya bertanya kepada orang-orang yang saya layani, tahukah Anda berapa banyak dosa Anda yang telah Yesus hapuskan di atas kayu salib ketika darahnya ditumpahkan? Biasanya dengan spontan mereka jawab, ya banyak sekali dosa saya yang telah dihapuskan, bahkan tidak terhitung. Bapak Ibu Saudara, dari jawaban seperti itu bisa kita duga bahwa orang itu sebenarnya belum pernah mendengar dan percaya kepada Injil keselamatan. Bagaimana kita tahu itu? Karena setiap orang yang sudah pernah mendengar dan percaya kepada Injil keselamatan, bukan seperti itu jawabannya. Yang percaya pasti tahu bahwa dirinya sudah dijamin memiliki hidup kekal atau pasti masuk surga. Nah, karena para penginjil yang benar selalu mengharapkan jawaban yang tepat dari semua yang dilayani sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab, sehingga perlu dijelaskan lebih baik bahwa persoalan pengampunan dosa ini bukan soal banyak atau sedikitnya diampuni, tetapi apakah semua dosa kita telah diampuni Tuhan, atau masih ada yang belum diampuni Tuhan. Dan kondisi real terhadap pengalaman pengampunan segala dosa ini adalah yang paling menentukan nasib kekal seseorang. Alkitab berkali-kali mengingatkan kita bahwa upah dosa ialah maut. Ada dosa, ada maut. Tidak ada dosa, tidak ada maut. Itulah sebabnya dikatakan orang yang masih mengaku dirinya adalah orang berdosa, upahnya adalah maut. Bukan saya yang mengatakan hal itu,
tetapi Alkitab yang mengatakannya. Dan faktanya, banyak orang mengaku dirinya masih orang berdosa. Jadi apakah segala dosa kita saat ini yaitu dalam posisi in the time past, present, and future, dulu, sekarang, dan yang akan datang selamanya, telah lunas dibayar oleh darah dan kematian Kristus di atas kayu salib, ataukah masih kredit sehingga perlu dicicil satu persatu secara perlahan, lalu lama-kelamaan dan seterusnya di ujung hidup kita barulah nanti akan selesai dosa-dosa kita diampuni Tuhan? Apakah konsep pengampunan dosa yang semacam itu yang Alkitab ajarkan kepada kita? Bagaimana sebenarnya pengampunan berdasarkan kasih karunia Allah dapat kita terima saat ini? Nah, pembahasan akan pelajaran Alkitab seperti ini akan menjadi sangat-sangat penting dan mendesak kita ketahui dan pahami dengan baik, karena saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara, sebenarnya masih begitu banyak orang yang haus akan firman Tuhan ada di mana-mana, tetapi karena mereka disuguhi setiap saat pengajaran yang salah tentang arti kasih karunia Allah, sehingga mereka dijauhkan dari keyakinan akan adanya jaminan kepastian keselamatan kekal sebagaimana diajarkan di dalam Alkitab. Nah, sebelum kita pergi menolong memberitakan Injil Kristus kepada mereka, maka marilah kita lebih dulu diperlengkapi, kita pahami lebih dulu apa yang diajarkan Alkitab tentang kuasa pengampunan dosa berdasarkan kasih karunia Allah. Uraian dan penjelasan. Membaca teks dasar Efesus 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Coba kita perhatikan dengan baik Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Sebab di dalam Dia, di dalam siapa? Di dalam Yesus tentunya. Bukan di dalam perbuatan-perbuatan kita memperoleh penebusan dan pengampunan dosa-dosa kita. Bukan di dalam gereja, bukan di dalam persembahan-persembahan, bukan di dalam hati, bukan di dalam tangisan atau seruan permohonan doa, dan seterusnya kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa kita. Tetapi jelas sekali di sini dikatakan oleh firman Tuhan, di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus, kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa. Coba Bapak Ibu Saudara silakan bisa menanyakan banyak orang betapa mereka masih berpikir bahwa dosa-dosa mereka akan diampuni karena mereka sungguh-sungguh berdoa, berseru-seru kepada Tuhan, dan berbuat baik. Tetapi Alkitab berbeda mengatakannya, bahwa saat ini tidak ada pengampunan dosa terjadi di luar Yesus Kristus, dan tanpa penumpahan darah Kristus sama sekali tidak ada pengampunan dosa. Nah, coba kita bandingkan dengan konsep pengampunan kepada orang Israel. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita bukan orang Israel, kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita lihat dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Dikatakan seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak aku katakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke dalam rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air minum untuk membasuh kakiku, tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?
Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Bapak Ibu Saudara, perempuan berdosa yang membasuh kaki Yesus dengan air matanya ini, karena perkataan Yesus waktu itu disampaikan kepadanya, ia langsung mendapat pengampunan atas dosa-dosanya. Nah, sekarang kita perhatikan dengan baik karena apa ya? Karena apa perempuan berdosa itu diampuni Yesus? Kita lihat di ayat 47 dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah banyak diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Ya, perempuan berdosa itu telah diampuni karena ia telah banyak berbuat kasih. Apakah Bapak Ibu Saudara saat ini Tuhan ampuni karena Bapak Ibu Saudara telah banyak berbuat kasih? Lihat Bapak Ibu Saudara, wanita itu menunjukkan dari perbuatan-perbuatannya mengasihi Yesus. Ia menangis sejadi-jadinya menyesali dosa-dosa yang telah ia perbuat. Ia membasuh kaki Yesus dengan air matanya. Bahkan ia meminyaki kepala Yesus dengan minyak yang mahal sebagai tanda Yesus Mesias Raja Israel yang diurapi. Maka dengan semua perbuatan-perbuatan baik wanita yang begitu serius seperti itu dilakukannya terhadap Yesus, lalu Yesus pun berkata dosanya yang banyak itu telah diampuni. Bahkan bukan hanya diampuni Yesus perempuan berdosa itu karena perbuatan kasihnya kepada Yesus, tetapi juga perempuan itu diselamatkan. Hal ini jelas di ayat ke-50 kita lihat tadi dikatakan, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Nah, sekarang di zaman kasih karunia ini, di mana kita sedang menjalani hidup kita, pertanyaannya ialah, apakah kita diampuni Tuhan atas dosa-dosa kita karena banyak berbuat kasih kepada Yesus, seperti yang Yesus katakan kepada perempuan berdosa itu? Dan apakah kita saat ini diselamatkan karena iman ditambah dengan banyak berbuat baik? Seperti yang Yesus katakan kepada perempuan berdosa itu, jelas sama sekali tidak. Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kemudian 2 Timotius 1 ayat 9 dikatakan, dialah yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Berikutnya kita lihat lagi di dalam Titus 3 ayat 5 dikatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan seterusnya, masih banyak ayat firman Tuhan yang lainnya menyatakan hal yang sama, yaitu bahwa saat ini, in the time present, setelah Yesus mati disalibkan 2000 tahun lalu, pengampunan dosa-dosa kita terjadi bukan karena kita berbuat kasih, atau berbuat baik, atau usaha apapun yang kita lakukan. Begitu jelas sekali firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat 7 tadi dikatakan, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus dan oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Begitu berbedanya kita saat ini, in the time present, di zaman kasih karunia saat ini setelah darah Yesus tertumpah dan Ia mati di kayu salib, jelas berbeda sekali antara kita dengan Israel dalam hal cara menerima pengampunan segala dosa. Bedanya di mana? Bahwa Israel akan menerima pengampunan dosa-dosa mereka, tidak akan bisa lepas dari unsur perbuatan dan kesetiaan diri mereka kepada hukum-hukum Allah yang sudah terikat sebagai hukum perjanjian yang Allah buat dengan nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Mari kita lihat lagi dalam Matius 6 ayat 9-15 dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Melalui ayat-ayat firman Tuhan ini, marilah kita perhatikan cara berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu orang-orang Israel waktu itu, khususnya di ayat 12, 14, dan 15. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita perhatikan apa masalahnya sistem pengampunan di dalam Matius 6 ini bila diterapkan saat ini di zaman kasih karunia setelah Yesus Kristus mati disalibkan dan darahnya telah tercurah mengampuni segala dosa manusia.
Di ayat 12 dan 14 dan 15 dikatakan apa? Dikatakan saudara, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Perhatikan kata-kata penekanan seperti kami, jikalau kamu, dan jikalau kamu. Ayat 12, 14, dan 15. Kamu. Seperti ada lagu yang mengatakan, hei kamu. Semua penekanannya adalah pada perbuatan orangnya, bukan perbuatan Yesus di salib. Di sini kita lihat semua pengampunan dosa tergantung pada perbuatan orang per orang. Orang siapa? Orang Israel. Dan saya mau mengaku saya bukan orang Israel. Saya bukan orang Yahudi. Saya adalah orang bukan Yahudi. Jadi saya, Tuhan ampuni, bukan berdasarkan perbuatan saya, melainkan berdasarkan perbuatan Yesus dan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Karena itulah saat ini saya yakin Tuhan telah ampuni saya dari segala dosa saya, bukan berdasarkan penekanan pada kamu, atau saya, yaitu tergantung kepada perbuatan saya, tetapi berdasarkan pada apa yang dilakukan Yesus, dan semuanya hanya oleh darah Yesus di atas kayu salib. Sudah selesai. Bukan darah saya atau orang lain atau air mata saya, sebab kita percaya apa yang dikatakan Yesus sebagai kesimpulan terakhir pengampunan segala dosa di kayu salib adalah dengan pernyataannya, yaitu sudah selesai. Mari kita lihat lagi ayat firman Tuhan yang begitu membingungkan banyak penafsir Alkitab, sehingga mereka memahami pengampunan dosa saat ini seperti main layangan alias tarik ulur atau maju mundur. Kadang mereka yakin dan mengaku dosa mereka sudah Tuhan ampuni. Tidak lama setelah itu mereka bilang, jikalau kamu tidak mengaku dosa-dosamu, maka kamu tidak akan Tuhan ampuni. Jadi saya sebut itu konsep pengampunan maju mundur. Kita tidak percaya pengampunan berdasarkan kita tidak percaya pengampunan berdasarkan kasih karunia Tuhan itu adalah bersifat maju mundur. Tapi kita percaya pengampunan segala dosa kita sudah tuntas, selesai sekali untuk selamanya. Kita buka 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Khususnya ayat 9. Dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, apa masalahnya jika ayat ini, khususnya ayat 9, diterapkan kepada kita anggota-anggota gereja tubuh Kristus saat ini? Di ayat 9 tadi dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga Ia artinya belum mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, sekarang mari kita perhatikan dengan baik sekali lagi. Ayat 8 dikatakan, jika kita berkata. Ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku. Dan ayat 10 dikatakan, jika kita berkata. Jadi siapa yang dimaksud dengan kata kita di 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10 ini? Biasanya orang-orang langsung mengatakan, ya kita Kristen pengikut Yesus. Benarkah? Maka itu pentinglah Bapak Ibu Saudara untuk mengetahui bahwa Rasul Yohanes adalah salah satu dari 12 murid Yesus yang menuliskan firman dalam 1 Yohanes ini dan ditujukan kepada kita anggota-anggota gereja tubuh Kristus saat ini, betul? Tidak. No. Rasul Yohanes menulis 5 kitab, yaitu kitab Injil Yohanes, kemudian 1, 2, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Silakan Bapak Ibu Saudara baca, semuanya itu adalah terkait dengan masa depan bangsa pilihan, yaitu Israel di hadapan Allah, yaitu Israel yang akan menempati kerajaan sorga di bumi. Bukan tentang kita gereja tubuh Kristus saat ini yang akan menempati sorga di atas, di mana kita akan diangkat di awan-awan. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan konsep pengampunan berdasarkan kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus saat ini,
yaitu berdasarkan penebusan darah Kristus yang tercurah dan kematiannya di bukit Golgota. Kita baca Efesus 4 ayat 32. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi, kebenaran yang kita pegang berdasarkan firman Tuhan ini ialah bahwa kita, siapa kita? Kita anggota-anggota gereja tubuh Kristus diminta oleh Allah wajib saling mengampuni sesama kita. Supaya apa? Supaya Allah mengampuni kita? No. Fakta darah Kristus tercurah di Golgota sama sekali bukan karena tindakan saudara-saudara terlebih dahulu mengampuni orang lain. Tetapi yang benar ialah saat ini kita harus saling mengampuni sesama karena sebagaimana Allah di dalam Kristus telah lebih dulu mengampuni kita. Jadi jelas sekali konsep memperoleh pengampunan untuk orang-orang Israel dan kepada kita tubuh Kristus itu sangat berbeda. Kepada orang-orang Israel Allah meminta untuk melakukan sesuatu, patuh pada perintah hukum Taurat, agar dosa-dosa mereka bisa diampuni. Dan hal seperti itu bukanlah hal baru bagi mereka. Sebab sejak nenek moyang mereka seperti Abraham, Musa, Daud, dan sebagainya sudah terbiasa melakukan perintah-perintah Allah. Sesuai dengan hukum Taurat harus mempersembahkan sesuatu untuk mendapat pengampunan dosa-dosa mereka. Tetapi kita untuk anggota-anggota gereja tubuh Kristus saat ini bukan dengan cara demikian melakukan atau berbuat atau berdoa atau menangis atau berseru-seru agar kita memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita. Lalu dengan cara bagaimana kita memperoleh pengampunan segala dosa jika bukan dengan perbuatan kita? Untuk itu mari kita buka Efesus 1 ayat 13 dan 14. Dikatakan, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Mari kita perhatikan secara perlahan Bapak Ibu Saudara apa yang dikatakan firman Tuhan ini. Di dalam Dia kamu juga, di dalam siapa kamu? Di dalam Yesus kita. Ada enggak orang di dalam Yesus tetapi orang itu masih berdosa? Sudah berada di dalam Yesus tapi masih tetap orang berdosa. Mungkinkah orang berdosa berada di dalam Yesus Tuhan yang Maha Kudus? Pantasnya orang berdosa masuk di dalam Yesus atau di dalam iblis atau di dalam setan. Yang mana yang benar? Orang-orang berdosa yang berada di dalam Yesus atau orang-orang kudus berada di dalam Yesus? Kalau saya pilih yang paling masuk akal. Orang kuduslah yang sepantasnya berada di dalam Yesus Tuhan. Maka itu sejak saya tahu saya sudah di dalam Yesus Kristus, saya tidak suka lagi mengatakan saya adalah orang berdosa. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi saya lebih senang mengatakan saya adalah orang kudus, yaitu orang pilihan Allah dalam Kristus Yesus. Jadi karena apa kita bisa berada di dalam Yesus? Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Apa itu Injil keselamatanmu? Kabar baik, kabar sukacita tentang Yesus mati, darahnya tertumpah di atas kayu salib untuk mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Sekali lagi, segala dosa kita. Siapa kita? Kita adalah anggota gereja tubuh Kristus, bukan orang Israel. Israel belum menerima pengampunan segala dosa. Mereka harus mengaku bertobat terlebih dahulu, barulah mereka menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka. Sedangkan kita gereja tubuh Kristus saat ini selanjutnya dikatakan tadi, ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Haleluya. Luar biasa kasih karunia Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus tidak mengatakan kepada kita ketika kamu bertobat dan dibaptis maka kamu akan menerima Roh Kudus. Tidak. Rasul Petrus yang mengatakan hal seperti itu kepada orang-orang Israel di Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Sedangkan Rasul kita bangsa lain, Paulus berkata dengan firman Tuhan Yesus kepada kita saat ini, ketika kamu percaya Yesus langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Dengan kata lain, ketika kita percaya, saat itulah segala dosa kita langsung diampuni Tuhan. Tidak pakai nunggu lama baru Tuhan ampuni, satu-satu dicicil, satu-satu ditebus, begitu. Tidak. Tetapi sekali untuk selamanya, langsung pula kita dimeteraikannya dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Gereja tubuh Kristus saat ini tidak perlu lagi menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Karena faktanya kita sekarang dan untuk selamanya kita telah menerima Roh Kudus sebagai sumber sukacita dan damai sejahtera kita dan jaminan kekal keselamatan kita serta segala berkat surgawi yang ada di dalam Kristus bagi masa depan kita yang penuh harapan. Amin. Jadi kesimpulan kita, apa yang membuat begitu banyak orang kesulitan menerima kabar baik atau Injil Kristus tentang kepastian keselamatan masuk surga saat ini Bapak Ibu Saudara?
adalah tidak lain dan tidak bukan, karena mereka mencampur adukkan semua isi Alkitab itu. Mereka tidak membagi firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu dengan tepat, seperti contoh yang telah kita lakukan dan baru saja kita dengarkan. Tetapi ketika kita membagi firman dengan tepat seperti yang Alkitab ajarkan, maka segala kebingungan dan kebimbangan dihalau oleh Roh Kudus dari hati kita dan digantikan dengan sukacita dan damai sejahteranya. Dan setiap hari hal itu bisa kita rasakan. Karena itu marilah kita mengucap syukur senantiasa dalam segala hal. Terpujilah Tuhan kita, untuk itu marilah kita semakin giat melayani Tuhan Yesus dan terus bersemangat menghargai dengan menghidupi seluruh kebenaran firman-Nya. Amin.